أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، kaum muslimin dan muslimat, jamaah sekalian rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa mencurahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia, yang menanamkan dalam diri kita nikmat iman, nikmat cinta kepada amal saleh, dan semangat yang senantiasa menyertai kehidupan kita untuk senantiasa membekali diri dengan ilmu agama yang merupakan modal kehidupan kita di dalam mengarungi liku-liku kehidupan dalam rangka berubudiyah kepada Allah. Ini nikmat yang tiada tara, nikmat yang masih banyak dari saudara kita kaum muslimin yang belum mendapatkan karunia tersebut. Patut kita bersyukur kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tahun 2026 ini masih dalam keadaan sehat walafiat, ya, masih diberi umur oleh Allah Azza wa Jal, masih diberi kesempatan untuk mempersiapkan bekal, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang terbaik adalah at-taqwa, ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mari kita senantiasa perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada malam ini itu malam 29. Betul ya? 29 apa? Rajab. Ya. 29 Rajab. Di akhir bulan Rajab. Tidak diragukan bahwa bulan Rajab merupakan salah satu dari bulan haram yang memiliki keutamaan yang spesial. Ya, bulan yang dipilih oleh Allah menjadi salah satu bulan haram. Nah, itu keutamaannya. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tidak ada dalil yang secara khusus menjelaskan keutamaan berpuasa di siang harinya, puasa dengan istilah puasa Rajab, atau solat malam, ya, dengan diistilahkan solat khusus di malam-malam bulan Rajab, baik dari awal Rajab, pertengahan, atau sampai akhir bulan Rajab. Tidak ada amalan yang spesial, tidak ada ritual yang khusus, kecuali seseorang yang telah terbiasa melakukan amal kebajikan sepanjang tahun. Maka di bulan Rajab, di bulan apa saja, dia melanjutkan, ya, kebaikan-kebaikan tersebut. Adapun bulan yang akan kita hadapi, bulan apa?
Sya'ban. Setelah itu pasti Ramadan. Oke. Setelah itu pasti Ramadan. Jadi kurang lebih 31 hari, kurang lebih. Ya. Kita akan didatangi oleh bulan Ramadan. Kenapa saya katakan didatangi bulan Ramadan? Karena dia pasti datang. Kalau ungkapannya kita akan mendatangi Ramadan ini belum pasti, maka kurang tepat. Tapi kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita diberi kesempatan ya untuk bersua dengan Ramadan. Kenapa belum pasti? Namun ajal tidak ada yang mengetahui. Boleh jadi setelah ini ya kematian itu menghampiri. Tapi kita berharap sebagaimana dahulunya para ulama salaf, orang-orang yang mulia dari generasi umat Islam ini, ya, mereka senantiasa berdoa agar amal ibadah mereka di Ramadan yang telah berlalu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan di waktu yang sama mereka memohon kepada Allah agar mereka mendapatkan kesempatan selanjutnya untuk bersua dengan Ramadan yang akan datang. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, karena kita di penghujung Rajab dan akan memasuki bulan Sya'ban, ada baiknya kita mengetahui, mempelajari keutamaan bulan Sya'ban, ya, agar kita bisa mempersiapkan diri. Karena sesungguhnya bulan setelah Sya'ban adalah bulan yang paling utama. Seorang yang ingin maksimal dalam melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka tentu ya mempersiapkan diri dengan matang dari sisi keilmuannya, ya, dari sisi keilmuannya yaitu landasan utama, dan dari sisi semangat, dan tentu di sisi yang lain adalah dari sisi kesehatan. Karena seorang yang bila tidak sehat tidak akan maksimal beribadah. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini ya, pembahasan kita tentang seputar Sya'ban. Apa sesungguhnya yang ada dalam bulan Sya'ban? Ada apa dengan Sya'ban? Apakah ada yang spesial ya di bulan Sya'ban? Atau bulan Sya'ban sama dengan bulan yang lain selain Ramadan? Jemaah sekalian rahimakumullah. Pertama, bulan Sya'ban dinamakan dengan bulan Sya'ban. Sya'ban. Kata para ulama, dinamakan Sya'ban karena tradisi orang-orang Arab jahiliyah dahulunya di bulan Sya'ban ini, ya, mereka itu ya berpencar ke penjuru bumi ini atau tempat mereka untuk mencari apa? Mencari air. Ya, mengumpulkan air. Ini ya sebab dinamakan bulan Sya'ban. Di antara mereka mengatakan dinamakan Sya'ban karena setelah bulan Rajab bulan haram, dan mereka mengakui keagungannya sehingga tidak ada pertempuran, peperangan, itu ya di bulan Rajab, bulan haram. Tapi setelah berlalu bulan Rajab, mereka juga berpencar ya ke berbagai penjuru dan saling berperang. Kembali lagi pada tradisi jahiliyahnya, saling berperang. Nah, yatasya'ab. Nah, itu di antara ya sebab kenapa dinamakan bulan Sya'ban. Jemaah sekalian rahimakumullah. Dan Allah telah mentakdirkan, menentukan bahwa Sya'ban merupakan bulan ya sebelum datangnya Ramadan. Ada apa dengan Sya'ban? Apa yang menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada ya
amalan yang spesial? Apakah ada ritual yang spesial? Dan bagaimana sikap kita seorang mukmin dalam rangka berubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla? Bolehkah kita mengkhususkan bulan Sya'ban ini, bulan yang akan datang, bulan Sya'ban, dengan amalan-amalan yang spesial? Ini yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. Tidak diragukan bahwa di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala ash-shahra bis-siyami illa fi Ramadan. Wa ma ra'aituhu akthara minhu siyaman illa fi Sya'ban. Aisyah menjelaskan bahwa Nabi SAW merupakan sunnah beliau, kebiasaan beliau banyak berpuasa, sampai kami mengatakan beliau tidak berbuka. Dan beliau juga berbuka, tidak berpuasa, sampai kami mengatakan, kata Aisyah, beliau tidak berpuasa. Dan aku tidak pernah mendapatkan Nabi SAW berpuasa sebulan penuh, selain di Ramadan. Dan aku juga tidak mendapatkan beliau banyak berpuasa dalam satu bulan selain dari Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa merupakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau di bulan Sya'ban ini sangat banyak berpuasa. Dalam sebagian riwayat disebutkan redaksinya kana yasumu Sya'ban kullah. Beliau berpuasa Sya'ban kullah, seluruhnya. Dalam sebagian riwayat disebutkan riwayat Muslim bahwa Nabi SAW kana yasumu Sya'ban illa qalila. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali hanya segelintir dari atau sedikit dari bulan Sya'ban yang tidak beliau berpuasa di dalamnya. Jadi kesimpulannya adalah Nabi SAW di bulan Sya'ban sangat banyak berpuasa. Sangat banyak berpuasa. Adapun perkataan sebagian atau dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa beliau berpuasa seluruhnya, yaitu sepenuhnya, semua hari di bulan Sya'ban. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah kebanyakan dari Sya'ban. Karena tadi riwayat yang pertama dari Aisyah menyebutkan bahwa beliau lebih banyak berpuasa selain Ramadan bulan Sya'ban. Kemudian beliau juga menjelaskan Nabi tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Nah, tentu hadis itu saling menjelaskan, lafaznya saling menjelaskan satu dengan yang lainnya, tidak bertentangan. Jemaah sekalian rahimakumullah. Dalam sebagian lain hadis
Ya, Ummu Salamah menjelaskan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'ain illa fi Sya'ban wa Ramadan." Ya, aku tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, selain dari Sya'ban, Ramadan. Maksud dari hadis Ummu Salamah ini berturut-turut bukan berarti ya Sya'bannya boleh berpuasa ya seluruhnya, karena tadi hadis Aisyah yang pertama menjelaskan beliau lebih banyak berpuasa ya di Sya'ban. Nah, karena setelah Sya'ban langsung datang bulan Ramadan, maka ya berturut-turut. Ini maksud dari hadis ya Ummu Salamah. Yang menjadi pertanyaan jemaah sekalian rahimakumullah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Kenapa Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Apa hikmahnya? Apa penyebabnya? Untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi, mari kita simak hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dan yang lainnya dari hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan ya, bahwa lam yakun, yaitu Nabi SAW yasumu minasy-syahr ma yasumu min Sya'ban, bahwa Nabi SAW tidaklah berpuasa dalam satu bulan ya seperti berpuasa bulan Sya'ban, maksudnya selain Ramadan. Kemudian beliau bertanya pada Nabi SAW, qala radhiyallahu an, ya Rasulullah, lam araka tasumu minasy-syahr ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihatmu berpuasa ya dalam satu bulan seperti berpuasa di bulan Sya'ban. Maksud beliau selain Ramadan ya. Beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila Allah atau ila Rabbil Alamin." Sebagai ila Rabbil Alamin azza wa jalla. Wa uhib an turfa'a atau an yurfa'a amali wa ana sha'imun. Wa ana sha'imun. Kata Nabi SAW menjelaskan alasan beliau kenapa banyak berpuasa di bulan Sya'ban, bahwa bulan Sya'ban bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya. Bulan antara Rajab dan Sya'ban. Rajab bulan haram. Ya, manusia mengagungkan, bahkan di zaman jahiliyah mereka mengagungkan bulan Rajab. Yang peperangan ya, yang terjadi di antara mereka di stop dulu di bulan Rajab. Ya. Baik. Kemudian setelah Sya'ban, Ramadan. Ya, bulan yang paling utama. Di antara ya, perhatian manusia kepada Ramadan tidak dipungkiri lagi, ya. Mempersiapkan diri. Ya, mereka merindukan kedatangan Ramadan. Maka antara Rajab dengan Ramadan ada Sya'ban. Nah, terjepit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka kata Nabi SAW, banyak yang lalai di bulan Sya'ban. Banyak manusia melalaikan bulan Sya'ban. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita ya, bahwa tatkala manusia ya
banyak melalaikan suatu ibadah di waktu-waktu tertentu, maka beliau ingin mencontohkan kepada kita bahwa pada kesempatan yang demikian itu sudah seyogyanya kita memanfaatkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Artinya tatkala banyak manusia lalai dalam bulan Sya'ban, saya ingin mengisi Sya'ban dengan apa? Dengan ibadah, dengan puasa. Dan kita mengetahui jemaah sekalian rahimakumullah bagaimana keutamaan puasa. Ya. Tatkala seorang bertanya kepada Nabi, ya, minta wasiat kepada Nabi SAW, beliau mengatakan alaika bis-shaum fa innahu la ya'diluhu syai'. Banyak engkau berpuasa. Ya. Puasa itu amal yang tiada taran. Ya. Bahkan puasa, ya, dalam surga ada namanya pintu rayyan khusus bagi yang berpuasa. Nah, maka Nabi SAW ingin mengisi hari-hari, waktu-waktu yang dilalaikan oleh manusia untuk beribadah kepada Allah dengan memperbanyak ketaatan, dan beliau memilih amalan yang sangat mulia yaitu as-shaum, berpuasa. Baik. Nanti kita akan jelaskan perkataan Imam Ibnu Rajab, hikmah, ya, dari kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa berpuasa di hari-hari atau beribadah di hari-hari yang banyak dilalaikan oleh manusia itu memiliki keutamaan. Apa rahasianya akan jelaskan insyaallah, ya, akan saya nukil perkataan Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Kita lanjutkan hadis, ya, Usama bin Zaid. Kemudian penyebab kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban, ya, amalan kita diangkat kepada Allah. Ya, di bulan Sya'ban turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Kenapa diangkat? Ya, tatkala amalan diangkat kepada Allah ini sebagai bukti bahwa amalan tersebut diterima atau ditolak, dicintai atau dibenci oleh Allah. Dicintai, diterima oleh Allah, karena Allah hanya menerima yang baik. Ucapan yang baik, amalan yang baik, itu yang diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkataan yang kotor, amalan yang tidak baik, ya, amalan yang tidak memenuhi, ya, kriteria agama, tidak baik, enggak ada nilainya, ya, untuk apa diangkat? Ya, karena Allah yang menerima yang baik. Innallaha la yaqbalu illa thayyiba. Sehingga seorang yang menginfakkan hartanya dari harta atau menginfakkan sebagian hartanya tapi dari sumber yang haram, Allah tidak menerima. Kenapa? Tidak baik. Betul enggak? Nah, tidak baik. Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyib. Allah itu maha baik, hanya menerima yang baik saja. Amalan, perbuatan, ya, ucapan, maka itu yang diterima oleh Allah. Turfa. Ini menunjukkan bahwa Allah itu di mana? Jemaah. Akidah Ahlussunnah, Allah itu di mana? Di mana-mana? Jawabannya di mana-mana, ya. Allah itu di mana? Di mana-mana, ya. Enggak pernah, jemaah. Allah itu fauqal arsy. Betul enggak? Nah, itu akidah kita Ahlussunnah, akidah Rasulullah, akidah para anbiya, akidah para sahabat Nabi SAW. Makanya begitu kita berdoa, kemana mengangkat tangan? Kemana mengangkat tangan? Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, atau muter-muter kita? Begini kita berdoa, betul? Subhanallah. Ini bukti bahwa Allah di mana? Ini fitrah. Fitrah manusia. Fitrah manusia. Tidak ada seorang pun yang mampu menghilangkan fitrah itu, kecuali karena syubhat yang ada di pikirannya. Di kepalanya ada syubhat. Nah, sepintar apapun dia, secerdas apapun dia, apapun gelar akademiknya, ya, dimanapun kuliahnya, tatkala dia pulang,
dari belajar, enggak tahu di mana Allah Rabbul Alamin, dia itu jahil. Allah yang menciptakan dia. Dia berdoa setiap saat, mengangkat tangan, kemudian tatkala ditanya, enggak tahu di mana Allah. Bahkan mengatakan enggak boleh bertanya di mana Allah. Enggak boleh menunjuk Allah itu di atas. Ya subhanallah. Rasul alaihi salatu wassalam bertanya di mana Allah, gitu ya. Seorang budak wanita yang masih fitrahnya itu masih suci, bersih ya, masih lurus fitrahnya, spontan menjawab dengan fitrah yang masih lurus dan bersih suci tadi, fis sama. Fis sama. Tinggi. Sama artinya bukan langit ini maksudnya. Sama itu tinggi, fi di atas. Maha tinggi di atas aras, karena aras adalah makhluk yang paling tinggi. Jadi amalan kita diangkat kepada Allah, bukti bahwa Allah itu maha tinggi. Zatnya maha tinggi, sifatnya maha agung, di atas seluruh sifat yang dimiliki oleh manusia. Nah, keperkasaan Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah maha tinggi sehingga menguasai semua alam semesta ini. Nah, itu akidah kita. Jadi, di antara faedah akidah yang kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, keyakinan kita bahwa Allah itu maha tinggi, maka amalan diangkat. Baik, berarti Allah menerima amalan kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu an yurfa amali ila Allah wa ana shaim. Kata Nabi, aku ingin amalanku diangkat kepada Allah tatkala dalam keadaan berpuasa. Iman sekalian rahimakumullah. Amalan kita, amalan para hamba, ya, itu diangkat kepada Allah dalam berbagai kondisi dan keadaan, atau dalam berbagai waktu yang berbeda. Ada kalanya amalan kita diangkat kepada Allah itu di setiap hari, di pagi dan di sore hari. Di setiap hari amalan kita diangkat. Siapa yang membawa naik? Malaikat. Amalan kita jemaah sekalian rahimakumullah setiap hari, ya, itu diangkat. Tentu amalan yang baik, ya, diangkat. Kapan waktunya? Di setiap hari ada dua waktu, di pagi dan sore hari. Kenapa jemaah sekalian rahimakumullah? Karena dalam hadis disebutkan bahwa ada para malaikat yang silih berganti turun dan naik setiap hari, yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memantau, memperhatikan kondisi hamba-hambanya, kondisi kita manusia ini. Silih berganti, ya. Ada yang ditugaskan untuk mengawasi, memantau kondisi mereka di malam hari, dan ada yang ditugaskan di siang hari. Kapan mereka terjadi pergantian tadi? Di pagi dan petang hari. Paginya kapan? Di waktu sholat subuh, ya. Di petang hari kapan? Sholat asar. Nah, dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan, gimana kondisi kita. Tapi hikmah Allah menuntut sebagai bentuk keagungan, kemuliaan Allah Azza wa Jalla, memerintahkan malaikat ditugaskan oleh Allah. Allah mengatakan, kaifa taraktum ibadi, kaifa wajadtum ibadi. Mereka mengatakan, wajadnahum na'am wa hum yusallun, taraknahu yusallun. Allahu akbar. Kami datang menjumpai mereka dalam keadaan salat. Kami pergi meninggalkan mereka dalam keadaan salat. Allahu akbar. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ketiduran, selalu ketiduran, enggak salat jamaah subuh dan juga salat asar? Tidakkah malu seorang hamba dilaporkan kepada Allah, dan Allah tahu kapan dia tidur, ya, enggak mau salat berjamaah, pagi salat subuh. Apalagi di Batu ini suasananya Masya Allah, ya, cuacanya akhir-akhir ini semakin dingin, ya. Nah,
Sore hari pulang kerja capek, ngantuk, kebablasan. Nah, makanya barang siapa yang menjaga kedua sholat ini, bi'inillah, selebihnya akan tentu lebih dia jaga dan diperhatikan. Nah, nggak malu kita. Kalau terlambat masuk kantor, malu nggak kepada bos? Malu. Ya. Tapi kepada Allah nggak pernah kita menghadirkan makna dari hadis yang mulia ini. Setiap hari amalan kita diangkat kepada Allah, dilaporkan oleh malaikat. Ini yang pertama. Kemudian di setiap pekan ada juga setiap hari Kamis. Makanya di antara hikmah kenapa juga disyariatkan, disunnahkan puasa Kamis, Senin, di antaranya kena pada hari tersebut, ya, amalan juga diangkat. Ini diangkat dalam satu pekan, ya. Nah, kemudian dalam satu tahun, kapan amalan diangkat? Nih, di bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban ini turfa'ul a'mal ila Allah. Diangkat amalan kita kepada Allah di bulan Sya'ban. Maka Nabi, ya, mencontohkan kepada kita, beliau menginginkan amalannya diangkat kepada Allah dalam kondisi berpuasa, karena puasa memiliki kedudukan yang luar biasa. Jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, ini merupakan, ya, hadis penjelasan atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Sehingga beribadah di bulan Sya'ban, mana lebih utama, beribadah di bulan Sya'ban atau bulan Rajab? Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif menjelaskan bahwa orang yang mengatakan beribadah di bulan Rajab lebih afdal di bulan Sya'ban itu keliru, kata beliau. Bahkan beribadah melakukan amal saleh di bulan Sya'ban itu lebih utama. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dengan berpuasa. Nah, banyak masyarakat kita yang tertipu. Ini bahaya dari berbagai riwayat-riwayat palsu yang lemah yang berkembang di masyarakat tentang Rajab. Ya. Dan telah hampir berlalu. Ada yang mengkhususkan dengan puasa inilah, kemudian mengkhususkan dengan solat ini, macam-macam. Ya. Padahal tidak ada keutamaannya. Ya. Bahkan sebagian berkembang di masyarakat di bulan Rajab, inilah bulan Isra Mi'raj, katanya begitu, ya. Imam Abul Khattab Ibnu Dihya Al-Kalbi menjelaskan dalam kitab Ada'u Ma Wajab, nah, fima yata'alaq bi Rajab, menjelaskan bahwa, ya, riwayat yang disebutkan sebagian para pendongeng, beliau mengatakan seperti Al-Qussas, bahwa Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab itu kadzib, kata beliau, kedustaan. Ya, tidak ada riwayat yang sahih. Ya, pembahasan kita bukan seputar masalah Isra dan Mi'raj, tapi kita ingin menjelaskan bahwa beribadah di bulan Sya'ban lebih utama di bulan Rajab. Keutamaan bulan Rajab karena dari satu sisi, yaitu karena dia adalah bulan, salah satu dari bulan haram, Syahrullah al-Haram al-Muharram. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Nabi menjelaskan bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Maka pelajaran yang sangat berharga dari hadis yang mulia ini, bahwa, ya, melaksanakan ibadah tatkala manusia, ya, melaksanakan ketaatan pada waktu atau bulan di mana manusia banyak lalai pada waktu dan bulan tersebut, kemudian kita hidupkan dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah, maka ini adalah amalan yang sangat utama. Ya, termasuk contohnya, ya, hadis tentang masalah puasa di Sya'ban ini, karena banyak yang lalai.
Nah, ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat, keluarga kita, ya, karib kerabat kita, tetangga kita, bahwa ternyata Sya'ban memiliki yang spesial. Ada hadis yang sahih. Berbeda dengan Rajab, tidak ada, ya, amalan yang spesial. Baik puasa di siang harinya atau sholat malam. Nah, bahkan semua itu adalah hadisnya palsu atau ya hadisnya lemah, dan kebanyakannya kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ajab fima warada fi Rajab, semuanya kebanyakannya itu hadisnya palsu. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ajab fima warada fi Rajab, nah, dijelaskan oleh beliau, ya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ana ingin di sini menukil perkataan Imam Ibnu Rajab menjelaskan pelajaran yang berharga dari hadis yang mulia ini, ya. Tatkala manusia banyak lalai dalam melakukan ibadah di hari-hari tertentu, di bulan-bulan tertentu, maka disyariatkan bagi kita untuk bersemangat melakukan ibadah yang disyariatkan pada hari atau waktu atau tempat yang dilalaikan oleh manusia. Ya. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, di dalam yang mengisi waktu yang dilalaikan oleh manusia, ya, dalam beribadah, kemudian kita isi dengan beribadah, itu banyak manfaatnya. Ya. Yang pertama, yang demikian itu lebih tersembunyi. Ya. Orang banyak lalai, lalu kita beribadah. Orang nggak tahu. Mereka tenggelam dalam kelalaiannya, kita beribadah. Orang nggak tahu. Dan tidak diragukan menyembunyikan amalan-amalan yang sunnah. Ya. Itu lebih utama. Apalagi berpuasa. Sementara puasa itu adalah amalan yang spesial antara Allah dengan hambanya, betul enggak? Coba, seorang yang berpuasa, ada yang tahu dia berpuasa? Enggak tahu, kecuali kalau dia mengabarkan, betul enggak? Dia mengabarkan sedang berpuasa. Kalau ada yang mencela dia, ya, ini shaim, ya, baru tahu, oh ternyata berpuasa. Nah, maka di antara manfaat dari hadis Rasulullah SAW atau memanfaatkan waktu-waktu yang dilalaikan oleh manusia dalam beribadah, banyak manfaatnya. Yang pertama, amalan tersebut lebih utama karena lebih tersembunyi, ya. Dan ini tentunya lebih merealisasikan makna keikhlasan dalam beribadah. Puasa adalah rahasia antara hamba dengan Rabb-Nya. Tidak ada riya dalam puasa. Tidak, laisa fihi riya, kata para ulama. Tidak ada riya, ya, dalam puasa. Nah, ini poin yang pertama. Amalan yang sunnah, ya. Nanti jangan sampai, ya, saya ingin terhindar dari riya, Ustaz. Ya, salat 5 waktu di rumah saja, enggak ingin riya. Dilihat oleh orang, saya datang ke masjid, oh, taat sekali, gitu ya. Masya Allah, sab pertama terus, enggak ketinggalan takbiratul ihramnya. Saya tidak ingin dapat ujian itu, Ustaz. Menjaga hati biar ikhlas, ya, dalam ibadah, dalam salat berjamaah. Benar enggak pernyataan seperti itu? Nah, jemaah, enggak, wajib. Salat 5 waktu adalah salat yang wajib ditunaikan saat berjamaah bagi kaum lelaki, ya. Jadi harus dibedakan. Adapun amalan-amalan sunnah, ya, apalagi salat sunnah, nah, lebih utama di rumah. Salat malam, ya, yang dilakukan dalam keheningan, nah, maka itu lebih utama. Karena tatkala manusia tenggelam dalam tidurnya, ya, seorang hamba bangun, bangkit, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, ini pembelajaran bagi kita semua jamaah betapa pentingnya keikhlasan. Ya, di zaman sekarang ini
kita diuji oleh Allah dengan berbagai media dan sarana untuk mempublikasikan amalan ketaatan, betul? Betul enggak? Ya, sedikit-sedikit share, masuk status. Sedikit pergi umrah, nih lagi depan Ka'bah ini. Gitu ya. Nanti lagi berdoa menghadap Ka'bah, ada yang motonya atau selfie sendirian. Backgroundnya apa? Ka'bah. 1 detik setelah itu masuk status. Pujian bertubi-tubi datang ya. Betul enggak? Macam-macam. Nah, sedikit berdonasi ya, dah langsung status, didokumentasikan. Ini fitnah yang berbahaya di zaman sekarang ini. Tapi kalau kita melihat bagaimana potret kehidupan ulama salaf, sampai sebagian sebutkan Imam Ibnu Rajab, ada mereka yang beribadah 40 tahun lamanya amalan sunnah, tidak seorang pun yang mengetahui. Sampai istrinya ya, yang ada di sampingnya tidak mengetahui amalan suaminya. 40 tahun dia melakukan suatu amalan. Kenapa demikian? Mereka betul-betul ingin menjaga keikhlasan. Nah, karena amalan kita bukan untuk istri kita, istri bukan untuk suaminya, betul? Untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi nggak perlu dia tahu amalan kita. Ya, baik. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ini poin yang perlu menjadi perhatian kita. Kemudian kenapa amalan tatkala ya kita beramal di waktu yang dilalaikan oleh banyak manusia, kenapa itu lebih utama? Karena demikian itu lebih sulit. Kenapa? Secara psikologis, kalau kita beramal secara berjamaah bersama itu terasa ringan, betul nggak? Karena saling mensupport gitu ya, saling mendukung, betul nggak? Maka di antara hikmah salat berjamaah kita saling mendukung, ta'awunul birri wat taqwa. Tapi kalau salat sendirian di rumah terasa malas. Ya. Tapi kalau salat berjamaah kendati mungkin bacaan imamnya juga panjang, tapi karena berjamaah kita termotivasi, betul enggak? Betul enggak? Kalau salat tarawih di rumah sendirian ya paling ya udah paket yang udah biasa. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu nas, kan begitu ya. Selesai. Nah, oleh karena itu kata beliau Imam Ibnu Rajab, wa afdalul a'mal asyaqquha 'alan nufus. Amalan lebih utama itu yang terasa lebih berat dilakukan oleh seseorang, oleh jiwa seorang. Ini adalah amalan lebih utama. Kemudian juga ya, seseorang tatkala melakukan amalan yang dilalaikan, banyak manusia yang lalai pada waktu ya dia melakukan amalan tersebut, sementara banyak manusia mungkin ya terlena dalam kemaksiatan dan dosa. Kata Imam Ibnu Rajab ya, bahwa yang demikian itu merupakan sebab faktor ya Allah Subhanahu wa taala menjaga ya kaum muslimin dari berbagai bala dan musibah, karena masih ada orang yang beribadah, masih ada mereka yang melakukan ketaatan dalam kelalaian yang dilakukan dalam kondisi di mana banyak manusia yang lalai dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Baik, masuk waktu ya. Ini azan dulu ya. Oke, tafadhal. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah. Di antara permasalahan yang berkaitan dengan Sya'ban, hukum berpuasa ya di pertengahan bulan Sya'ban. Apakah ada hadis yang sahih yang menjelaskan hal itu? Ya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ya. Riwayat dalam Sunan Ibnu Majah, tapi sanadnya dhaif. Ya.
sanadnya tidak sahih. Bahwa ada perintah apabila di malam pertengahan Sya'ban maka qumulah, lakukanlah salat malam. Wasumu naharaha, berpuasalah di siang hari. Ya. Hadis ini tidak sahih. Ya. Hadisnya tidak sahih. Bahkan sebagian para ulama menjelaskan hadisnya palsu. Kesimpulannya bahwa riwayat yang menjelaskan perintah untuk melakukan solat yang spesial di malam pertengahan Sya'ban atau puasa di siang harinya, ini hadisnya tidak sahih. Oleh karena itu, jemaah sekalian rahimakumullah, kita harus waspada. Jangan sampai melakukan suatu ibadah yang tidak ada penjelasannya yang sahih dalam syariat Islam ini, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena landasan atau hukum setiap ibadah itu tidak diperbolehkan kecuali bila ada dalil yang sahih yang memerintahkan atau menjelaskannya. Nah, ini poin yang pertama. Maka melakukan hal itu termasuk dalam perkara yang menyelisihi sunnah, yang menyelisihi sunnah. Ini poin yang pertama. Yang selanjutnya, apakah ada juga keutamaan yang spesial malam pertengahan Sya'ban? Ya. Karena ada sebagian riwayat juga, riwayat yang palsu. Ya, di malam pertengahan Sya'ban ada solat yang spesial, dinamakan solat alfiyah, solat 1000 rakaat. Pernah dengar? Karena yang dibaca 1000 kali surat Al-Ikhlas dan 100 rakaat. Berarti kalau ingin 1000 kali membaca Al-Ikhlas, setiap rakaat berarti baca di berapa kali? 10. Begitu dalam riwayatnya, tapi itu adalah palsu hadisnya. Ya, dijelaskan oleh banyak para ulama, menjelaskan Ibnu Rajab, Imam juga An-Nawawi, Imam Ibnu Attar dan Imam Abu Syama, Abu Syama Syafi'i, Imam Suyuti dan yang lainnya, bahwa solat yang demikian dinamakan solat alfiyah itu solat yang palsu. Tidak ada dalil yang sahih menjelaskan hal itu. Ya. Ada sebuah riwayat, yaitu mungkin dibandingkan dengan riwayat yang ada tentang masalah keutamaan pertengahan Sya'ban, ada satu riwayat, yaitu mungkin yang riwayat yang lebih yang terbaik dari sekian banyak riwayat yang ada, di mana Allah Subhanahu wa taala turun di pertengahan bulan Sya'ban, di malam di malam pertengahan Sya'ban ke langit bumi dan mengampuni semua makhluk, semua hambanya, kecuali orang yang berbuat syirik atau orang yang ada di hatinya kedengkian atau yang saling bermusuhan. Nah, berbuat syirik dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di hatinya kedengkian pada kaum mukminin, terutama kepada para sahabat dan yang lainnya, atau mereka yang di sana ada pertentangan atau perkelahian, pertikaian yang tidak ada perdamaian antara mereka. Nah, kendati sebagian juga menghukumi hadis ini hadis yang baik. Kendati demikian, kalaupun seorang berdoa memohon ampunan kepada Allah, tapi secara individu bukan untuk didemokan kepada yang lain, mengajak yang lain, apalagi kalau dilakukan secara berjamaah dengan cara yang spesial, ini tentu tidak sesuai. Nah, dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalaupun ada yang terbaik riwayat tersebut, hadis tentang bahwa Allah turun di malam pertengahan bulan Sya'ban ke langit bumi
tentu sesuai dengan kebesaran keagungannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya turun ke langit bumi di setiap malam ya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, kemudian mengatakan siapa yang berdoa akan aku kabulkan ya, barang siapa yang meminta akan aku beri permintaan, akan aku kabulkan permintaannya, dan barang siapa yang memohon keampunan akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu sahih. Nah, tidak ada masalah dalam hal itu. Oleh karena itu, salat malam merupakan salat yang paling utama ya, salat yang utama dari salat-salat sunnah, karena salat dalam keheningan antara seorang ya hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian rahimakumullah. Baik. Kemudian bolehkah seorang salat malam di malam pertengahan Syaban? Baik. Untuk menjawabnya ada 3 kondisi seorang yang sholat di malam pertengahan Syaban. Yang pertama, ya, dia sholat di malam pertengahan Syaban, qiyamul lail, habis waktu ya. Ini gimana ini? Lanjutkan dulu. Oh, ditunda sedikit ya. Ditunda untuk waktu yang apa ini? Kurang lebih berapa menit nih? Sampai selesai? Waduh, bahaya nih sampai selesai. Baik, nanti kalau udah bosan bilang ya, stop, start, cukup ya. Baik, barakallah, kita lanjutkan. Baik. Ya, kita tunda insyaallah setelah isyanya, enggak, insyaallah kurang lebih ya 1/4 jam lah. Baik. Jadi kembali ke pertanyaan yang pertama tadi, pertanyaan bahwa bolehkah seorang sholat malam ya di malam pertengahan Syaban? Tadi kita jelaskan nggak ada keutamaan secara khusus, ya. Nah, apakah boleh seorang sholat malam di pertengahan bulan Syaban? Baik. Ada 3 kemungkinan, 3 kondisi. Nah, yang pertama, dia sholat malam ya, seperti kebiasaan dia di bulan-bulan yang lain atau setiap malam dia sholat. Kebiasaan dia adalah sholat malam. Jadi bukan karena pertengahan Sya'bannya. Oke, boleh nggak itu? Ya boleh. Itu ketaatan yang harus senantiasa dilakukan. Kebiasaan baik ya, jangan ditinggalkan. Bukan karena pertengahan bulan Sya'bannya, tapi karena itulah ibadah di setiap malam yang dia lakukan. Nah, tapi bila dia meyakini, diyakini dan kebiasaan sholat malam, kemudian di bulan Sya'ban, di pertengahan Sya'ban dia yakini ini malam yang lebih spesial ini, ditambah khusyuknya sholat malamnya, ditambah rakaatnya. Kenapa? Spesial pertengahan malam bulan Sya'ban. Boleh enggak? Enggak boleh. Ini keliru. Karena sebagian jelaskan tadi tidak ada keutamaan yang spesial. Baik. Yang kedua, kondisi yang kedua, dia mengkhususkan ya malam pertengahan bulan Sya'ban dengan sholat yang khusus, ya, yang bukan menjadi kebiasaan yang telah ya selalu dia lakukan. Nah, maka ini jelas. Apa hukumnya? Boleh enggak? Enggak boleh. Barang siapa yang melakukan hal itu maka terjatuh ke dalam ya menyelisihi sunnah. Dalam istilah para ulama ya, istilah agama kita kembali atau terjatuh kepada perbuatan bid'ah. Nah, kenapa demikian? Seandainya malam tersebut memiliki ibadah atau sholat malam yang spesial, maka tentu Nabi akan melakukannya. Oke? Nabi akan melakukannya. Kemudian disampaikan kepada sahabat. Nah, bila datang pertengahan malam bulan Sya'ban, maka hidupkan dengan qiyamul lail sebagaimana bulan Ramadan, kan begitu? Nah, man ahya lailatul qadar atau yang malam-malam yang lain di bulan Ramadan. Nah, baik. Dan juga para sahabat tidak pernah melakukan hal itu. Kondisi yang ketiga, melakukan sholat di malam tersebut, sholat
yang memiliki jumlah tertentu seperti yang sampaikan tadi, 1000 rakaat dinamakan salat alfiyah. Alfiyah itu 1000, ya. Karena rakaatnya 1000 rakaat, ya. Atau membaca, bukan 1000 rakaat, afwan, salah, keliru. Bukan 1000 rakaat, membaca 1000 kali surat Al-Ikhlas. Nah, maka 100 rakaat, setiap rakaat 10 kali. Kira-kira berapa jam tuh jemaah? Nah, ada yang melakukan jemaah. Sebagaimana juga di malam pertama, pekan pertama bulan Rajab, di malam Jumat, solat raghaib namanya. Pernah mendengar? Gak pernah ya? Alhamdulillah kalau gak pernah mendengar ya. Ya, ini apa akibatnya jemaah? Ya, dia bercapek-capek, berletih-letih, memasakkan diri dan keyakinan ada keutamaannya, sementara tidak ada keutamaannya, tidak ada dalilnya, ya. Tenaga habis, waktu habis, ya, dan tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah, ya. Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna huwa raddun. Nah, wa huwa raddun, tertolak. Oleh karena itu, jemaah sekalian rahimakumullah, jangan dilihat dari sisi nama atau keserupaan secara umum, ya. Salat ya sama, salat. Ada ruku, ada sujud, sama sifatnya, tapi landasannya enggak ada. Maka salat tersebut juga salat yang tidak disyariatkan. Atau ya, tata caranya, ya, tidak pernah Nabi mencontohkan salat, ya, dengan membaca setiap rakaat 100 rakaat, di setiap rakaat membaca, ya, setelah Al-Fatihah membaca 10 kali surah Al-Ikhlas. Kalau ada yang bertanya atau yang mengkritik, itu kan yang dibaca yang baik Ustaz, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, masa enggak boleh? Gimana jawaban jemaah? Hah? Pertama, kita harus pahami, yang baik itu menurut akal kita atau menurut agama? Itu yang pertama. Dalam beribadah, menurut akal kita atau agama? Agama. Itu yang pertama. Jadi baik menurut kita, akal kita, kendati, ya, yang dibaca itu baik dan menurut kita itu baik, tapi belum tentu itu baik menurut agama. Salat adalah amalan yang terbaik. Dalam hadis sebutkan, khairu amalikum as-salat. Sebaik-baik amalannya adalah salat. Tapi tatkala tata caranya tidak ada syariatnya, tidak ada, ya, penjelasannya dalam Al-Quran atau hadis, maka yang demikian itu tidak baik. Karena tidak dinamakan salat, ya, tidak ada landasannya, tata cara tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka itu bukan amalan yang baik. Maka yang ketiga, ya, kemungkinan yang ketiga, salat dengan jumlah yang tertentu tadi diulang-ulang, ya, setiap tahun, ya, setiap bulan Sya'ban, di pertengahan Sya'ban ada salat khusus, sama juga di setiap, ya, malam 27 Ramadan dikhususkan ada salat Lailatul Qadar khusus, ya. Seperti itu. Kendati 27 Ramadan adalah malam ganjil, ya, termasuk di antara malam-malam, ya, yang diharapkan itu Lailatul Qadar, tapi mengkhususkan malam 27 saja untuk ibadah, untuk salat secara khusus, ada enggak dalilnya? Enggak. Secara umum, barang siapa menghidupkan dengan ibadah, tapi tatkala ada tambahan amalan khusus, salat khusus, nah ini yang tidak ada dalilnya. Jadi kesimpulannya, kaidah dalam beribadah tidak boleh mengkhususkan suatu amalan, baik tempatnya atau waktunya atau jumlahnya, yang tidak ada penjelasannya di dalam agama. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ada juga dalam sebagian perkataan atau pernyataan para ulama bahwa di malam pertengahan Sya'ban itu, ya, disitulah ditentukan
takdir yang akan terjadi dalam 1 tahun. Ya. Sebagian menafsirkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Ya. Dalam surat Dukhan, Ad-Dukhan. Sebagian ya dinukilkan atau dikatakan oleh sebagian para ulama bahwa yang dimaksud Lailah Mubarakah katanya malam pertengahan Sya'ban. Nah, sehingga dari pernyataan tersebut ya disimpulkan bahwa turunnya Al-Quran itu di malam pertengahan Sya'ban. Nah, Allah mengatakan Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Bagaimana jamaah? Menurut jamaah sekalian bagaimana pendapat ini? Hah? Benar atau salah? Ini bertentangan tentunya dengan apa? Dengan ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan kapan? Fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kapan jemaah? Di Sya'ban atau Ramadan? Ramadan. Nah, jadi ini pendapat ya tidak sahih. Karena ya dinukilkan dari sebagian para ulama tidak sahih bahwa Al-Quran ya diturunkan di malam Lailatul Qadar, yaitu di bulan Ramadan. Ya, diturunkan dari Allah Azza wa Jalla ke Baitul Izzah di langit bumi, ya. Kemudian setelah itu diturunkan oleh Jibril dengan perintah Allah secara bertahap selama kurun waktu 23 tahun. Nah, maka firman Allah Azza wa Jalla Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim ya amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu was samiul alim. Bahwa yang dimaksud Lailah Mubarakah itu adalah malam yang penuh keberkahan, itu maksudnya malam Lailatul Qadar, yaitu di bulan Ramadan. Karena Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, bukan di selain Ramadan. Dan secara khusus di 10 terakhir ya. Dan yang lebih spesial lagi di malam-malam ganjil. Naam, di bulan Ramadan. Nah, karena Allah menjelaskan dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Naam. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ada ya banyak hal-hal yang terkadang tradisi di masyarakat ya. Mereka pada dasarnya ya memiliki semangat untuk berbuat kebajikan. Ya, ini dari satu sisi perlu kita apresiasi. Betul enggak? Semangat. Tapi yang kita kritisi semangat yang tidak dilandasi ilmu. Nah, ini yang bermasalah. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, siapapun di antara kita yang ingin beribadah, ya, ingin melakukan ketaatan, maka yang pertama yang harus dilakukan apa? Semangat untuk mengetahui dalil. Semangat untuk mengetahui landasannya. Karena tatkala seorang hanya bermodalkan semangat tanpa ilmu, maka amalannya tidak akan diterima, sia-sia. Nah, seorang yang melakukan ibadah tanpa ilmu, hanya semangat, atau dia menyelisihi sunnah, melakukan suatu amalan yang tidak dicontohkan Nabi SAW, ini ya memiliki konsekuensi yang sangat berbahaya. Memiliki konsekuensi sangat berbahaya. Ya. Saya akan meringkas konsekuensi yang sangat berbahaya bagi seorang yang beramal yang hanya bermodalkan semangat, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, alias ya amalan yang bid'ah. Konsekuensi yang sangat berbahaya. Yang pertama, perbuatan seseorang yang melakukan suatu amalan tidak ada contohnya itu, pada dasarnya ya dia telah ya menuduh
Rasulullah SAW ya telah berdusta. Kenapa? Karena dia melakukan suatu amalan itu yang disyariatkan, sementara tidak menyampaikan hal itu. Ya. Maka itu mengandung makna pendustaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syariat. Nah, dia telah berdusta atas nama agama, atas nama ya syariat. Sementara syariat tidak menjelaskan hal itu. Nah, Allah telah menyempurnakan agama. Syariat telah sempurna. Akidah telah sempurna, ibadah telah sempurna, semua telah sempurna. Enggak ada yang ditambah. Segala sesuatu yang mendekatkan kepada Allah telah dijelaskan. Segala sesuatu yang akan menjerumuskan ke dalam neraka dan murka Allah telah dijelaskan. Enggak ada yang kurang, enggak ada yang disembunyikan. Ya. Semua telah disampaikan Rasulullah. Maka seorang yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, alias melakukan ibadah-ibadah atau perbuatan yang bid'ah, konsekuensi yang pertama dia telah menuduh Rasulullah mengkhianati risalah, berbuat khianat, artinya tidak menyampaikan risalah dengan sempurna. Ini jelas kedustaan. Ya, yang kedua, orang yang melakukan suatu amalan yang tidak berlandaskan dalil, ya, atau melakukan suatu perbuatan bid'ah, maka dia sungguh telah lancang pada Allah dan Rasulnya. Berani mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya alladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah hal yang tentu sangat berbahaya. Allah telah menentukan batasan-batasan syariat agama ini jangan dilanggar, jangan ya diselisih, jangan dilanggar aturan tersebut. Nah, sudah ada batasannya. Tilka hududullah fala ta'taduha. Itu batasan-batasan Allah, jangan dilanggar. Nah, maka seorang yang melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Rasulnya, maka sungguh mereka telah sungguh sangat lancang kepada Allah dan Rasulnya, mendahului Allah dan Rasulnya dalam berbuat yang demikian itu. Kemudian waliyazubillah, yang selanjutnya seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang terlarang, yang tercela, ya, maka sesungguhnya dia telah menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah. Karena Allah tidak mensyariatkan, kemudian dirinya sendiri yang mensyariatkan, maka sesungguhnya ya yang demikian itu pada dasar dia telah menjadikan dirinya sebagai syarikan ma'allah. Ini jelas perbuatan yang terlarang. Makanya Allah mencela orang-orang yang menambah-nambah dalam urusan agama yang tidak disyariatkan oleh Allah. Allah menamakan yang menambah itu syuraka bagi Allah. Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu, ya, yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak diperintahkan oleh Allah. Nah, kemudian orang yang berbuat amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, atau berbuat amalan-amalan yang bid'ah, maka dalam perbuatan tersebut ada dua kemungkinan yang ya menodai kehormatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya, dia boleh saja pernyataan demikian itu ya bahwa boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan perbuatan dia itu jahil, ya, tidak mengetahui amalan tersebut, sementara dia melakukan amalan tersebut, arti dia ya lebih mengetahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau yang kedua, ya, Nabi mengetahui amalan tersebut tapi dia tidak memerintahkan, berarti Nabi menyembunyikan amalan tersebut. Dalam dua kondisi tersebut, jemaah sekalian rahimakumullah, yang pertama menuduh Nabi SAW jahil, tidak mengetahui, ya,
Sementara dia menemukan di abad sekarang ini menemukan sebuah aturan, sebuah ajaran, sebuah pengamalan yang Masya Allah dia lakukan. Hebat sekali dia, kan begitu. Menemukan suatu amalan yang tidak pernah disampaikan Nabi. Berarti Nabi jahil. Itu ya, na'udzubillah min dzalik. Atau dia mengatakan Nabi itu mengetahui. Nah, timbul pertanyaan, kalau Nabi mengetahui kenapa tidak disampaikan? Berarti Nabi menyembunyikan. Waliyazubillah. Nah, maka jemaah sekalian rahimakumullah, pesan ana pada diri pribadi kita semua yang ingin beramal, ya, tidak cukup hanya sekadar bermodalkan semangat. Ya. Mari pelajari landasan hukumnya, kemudian bagaimana tata caranya, kemudian pada waktu yang tepat disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Nah, oleh karena itu, mari ya bekali dengan ilmu. Mari terus bersemangat dalam thalabul ilmi. Kembali kepada pembahasan utama kita bahwa ada apa dengan Rajab? Iya. Ada apa dengan Rajab? Jawabannya bulan Rajab bulan haram, itu aja. Ya. Pertanyaan kedua, ada apa dengan Sya'ban? Nah, ini pembahasan kita. Ada apa dengan Sya'ban? Ya, Sya'ban bulan yang spesial di mana disyariatkan di dalam bulan Sya'ban banyak berpuasa. Adakah amalan yang khusus selain puasa? Ya. Secara umum semua ketaatan hendaklah ya kita bersemangat melakukannya, terutama solat. Dan karena puasa adalah amalan yang paling utama dan Rasul telah banyak berpuasa di bulan Sya'ban, maka ya kita bersemangat untuk berpuasa. Termasuk dalam hal ini karena kita akan menghadapi bulan Ramadan. Ramadan bulan Al-Qur'an. Naam, bulan Al-Qur'an. Maka sudah seyogyanya, sudah sepantasnya dari sekarang kita membiasakan diri untuk hidup bersama Al-Qur'an. Diusahakan selama Sya'ban ini kita menghatam Al-Qur'an agar ya kita betul-betul telah siap begitu masuk Ramadan sudah menjadi bagian atau ibadah kebiasaan yang baik. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, merupakan rahmat Allah bagi umat Islam ini, setiap amalan-amalan yang wajib ada amalan sunnahnya sebagai ya penyempurna, baik sebelumnya atau sesudahnya. Salat ada rawatib, betul? Qabliyah dan ba'diyah. Apa tujuannya? Agar kita masuk melaksanakan salat yang wajib itu betul-betul dalam kondisi yang telah siap jiwa raga kita. Nah, makanya orang yang sering terlambat salat, masbuk terus. Gimana salat jemaah? Bagaimana nikmat salatnya itu? Gak ada nikmatnya salat kondisi seperti itu. Apalagi yang datang terlambat berlari ya. Nah, ada salat rawatib menyempurnakan sebagai muqaddimah. Kalaupun dalam permainan sebagai pemanasan, betul ya? Nah, begitu juga Ramadan. Ada puasa. Maka di antara hikmah kata Imam Ibnu Rajab dan yang lainnya adalah untuk pembiasaan. Ya, membiasakan diri sebelum datang bulan Ramadan yang di sana syaratkan berpuasa. Maka kita biasakan diri ya untuk berpuasa. Ini di antara hikmah kenapa Nabi juga ya banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, dahulu para ulama salaf apabila masuk bulan Sya'ban itu sebagian mereka itu menyibukkan diri dengan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Ya, sebagian mengatakan Sya'ban syahrul qurra, kata mereka. Bulan Sya'ban ini adalah bulan Al-Qurra, orang-orang yang membaca Al-Quran. Sebagian mereka berbisnis di bulan selain bulan Sya'ban. Begitu masuk Sya'ban, di tokonya ditutup. Kenapa? Lebih fokus untuk baca Al-Quran. Jadi ternyata dia telah mempersiapkan diri ya untuk keuntungan selama 1 tahun ya. Dari mulai Sya'ban Ramadan udah dia persiapkan. Begitu Sya'ban dia tutup tokonya untuk apa? Konsen untuk baca Al-Quran. Sampai begitu para ulama as-salaf. Naam. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah,
Nah, tentu apa yang mereka lakukan sebagai bentuk kepedulian mereka dan bentuk semangat mereka, karena mereka mengetahui tentang keutamaan bulan Ramadan dan Sya'ban, kesempatan bagi kita untuk membiasakan diri. Membaca Al-Quran, karena sesungguhnya barang siapa yang terbiasa membaca Al-Quran di bulan Sya'ban, maka akan lebih mudah bagi dia untuk banyak meningkatkan kualitas dan kuantitas baca Al-Qur'annya di bulan Ramadan, itu syahrul Qur'an. Jemaah sekalian rahimakumullah, tentu apa yang disampaikan ini sebagian dari usaha kita untuk lebih maksimal nantinya di bulan Ramadan. Maka maksimalkan diri kita juga untuk beribadah di bulan Sya'ban dengan banyak berpuasa, kemudian juga membaca Al-Qur'an, mempersiapkan jiwa raga kita, kesehatan kita harus dijaga, Kemudian tentu yang tidak kalah pentingnya jemaah, banyak berdoa kepada Allah SWT. Banyak berdoa. Dalam sebagai riwayat yang tentunya dhaif, tapi doanya baik, tidak ada masalah, insyaallah. Dengan catatan kita tidak menisbatkan pada Nabi, tapi kalaupun diucapkan tidak ada masalah, karena memohon keberkahan. Di antara doa, yang sering mungkin kita dengar juga, tapi tidak sahih kepada Nabi SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian beri kesempatan kami untuk sampai pada bulan Ramadan. Tidak ada masalah, tapi dengan catatan jangan disebarkan kepada Nabi, karena hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Dahulu para ulama salaf juga berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa tasallam minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan saya sampai ke bulan Ramadan, kemudian terima ya Allah dari ibadah yang telah aku lakukan. Betul ya? Jadi wasallim lana Ramadan, juga selamatkan Ramadan bagi kami ya Allah. Kenapa? Karena kalau masuk bulan Ramadan enggak selama ada huru-hara, enggak aman, bisa puasa, bisa ibadah, enggak bisa. Jadi kesimpulannya, pertama, bekal kita ilmu. Kemudian yang kedua adalah berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Sya'ban kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kualitas, kuantitas juga puasa kita, dan juga qiraatul Quran. Dan kedua amalan ini, itulah amalan yang spesial yang akan dilakukan di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan pertolongan dan kemudahan kepada kita semua dalam berubudiyah, memberikan kesehatan kepada kita, menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada amal soleh, kebencian kepada kemaksiatan dan kezaliman, kemudian menjadikan kita orang-orang yang diberkahi dalam setiap kondisi dan keadaan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna mubarakin aina ma kunna. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa ajsadina wa amwalina wa auladina wa azwajina wa jami' ma a'taytana ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Alhamdulillah, udah paham semua, alhamdulillah. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد